Filosofi mengenal diri sama dengan mengenal Tuhan. Sebagaimana diketahui bahwa sejak terjadinya penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab pada masa Al-Rashid dan Al-Ma'mun, diakui bahwa pengaruh filsafat Yunani, terutama Plato, ikut mempengaruhi ke dalam sistem filsafat Islam, termasuk mistiknya. Tasawuf juga disertai dengan kerangka pemikiran filosofis dalam dataran teorinya, sehingga juga meminjam unsur-unsur pengetahuan Yunani klasik. Plato adalah pencipta teori pengetahuan yang menyatakan bahwa pengetahuan sebenarnya sudah inherent dan include dalam memori diri manusia. Ini setara dengan konsep alastu birabikum dalam Islam. Plato juga menyebutkan bahwa dengan penggalian pengetahuan yang terus-menerus dalam 4 tangga pengetahuan, maka manusia akan mampu menyelami kediriannya yang akan mengantarkannya kepada ide kebaikan sebagai sumber segala pengetahuan. Dari sinilah muncul teori dengan mengenal diri melalui penyelaman kembali pengetahuan yang sudah terekam dalam pribadi manusia di abad ke-21 disebut sebagai God Spot. Maka orang akan mampu mengenal Tuhannya sebagai sumber ide kebaikan. Sejalan dengan itu, menurut teori Sufi, setiap rohani akan selalu memiliki kerinduan kepada adanya kualitas tertinggi yang memberinya makna hidup dan akan mendambakan tempatnya kembali yang merupakan asal yang sejati. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan ungkapan Al-Quran dalam Muktamar Arwah di Alam Asali, terjadi peristiwa saat Allah bertanya kepada segenap arwah manusia, "Alastu birabikum? Adakah aku ini sebagai Tuhanmu?" Secara spontan, seluruh roh manusia menjawab, "Qalu bala, benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami." Maka ayat dari surat Al-Samsu ini kemudian dikombinasikan dengan, "Wahai jiwa yang tetap yakin, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan ridho dan diridhoi, yaitu masuklah di dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Surat itu merupakan tafsir hayali para ahli tasawuf mengapa kita rindu kembali kepada Tuhan. Plato menyebutkan dalam buku Ideanya bahwa sifat-sifat asal kita adalah benar, baik, indah, dan suci. Atas dasar inilah bahwa dalam setiap diri manusia terdapat potensi tasawuf, ada bakat untuk zuhud, yang tentunya ada yang bersikap pasif dan ada yang aktif. Sehingga banyak yang menyatakan bahwa man arafa robahu fakot arafa nafsahu adalah doktrin Plato yang kemudian dibahasa Arabkan serta menjadi bagian penting doktrin Sufi Wujudiyah. Orang pertama yang diduga mempopulerkannya adalah Ibnu Arabi yang diikuti oleh Al-Ghazali. Maka jika kita cari dalam kitab-kitab hadis standar, kita tidak akan menemukan hadis ini. Walaupun dalam dunia dan karya Sufi, hadis ini sangat populer, bahkan yang terpopuler. Al-Ghazali sendiri adalah seorang Sufi
yang di dalam dirinya juga menyatu kemampuan filsafati. Dari pendekatan sufi dan falsafi, kemudian Al-Ghazali mampu melahirkan karya besar mengenai fikih dengan corak etik. Hanya saja oleh Al-Ghazali, konsep pengetahuan Plato digabungkan dengan konsep pengetahuan iluminatif yang diperoleh dari kondisi kasifi, seorang sufi melalui hatinya yang menjadi cermin ilahi. Oleh karena itu, untuk melihat Tuhan bukan harus dengan melihat ke langit, namun harus melihat dalam dirinya sendiri. Dari sinilah kemudian Al-Ghazali memberikan ungkapannya yang terkenal. Barang siapa mengenal kolbu, hatinya, pasti mengenal dirinya. Dan barang siapa telah mengenal dirinya, pasti ia telah mengenal Tuhannya. Ungkapan itu sebenarnya berasal dari proposisi Al-Ghazali dalam kajiannya tentang hubungan hati antara manusia dengan Tuhan, yaitu apabila manusia telah mengenal hatinya, maka dia sesungguhnya telah mengenal dirinya. Dan apabila ia telah mengenal dirinya, maka ia telah mengenal akan Tuhannya. Ungkapan ini disajikan Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulum Al-Din. Di dunia tasawuf, kemudian ungkapan yang terkenal hanya separuh yang akhir. Dalam berbagai kitab sufi tarekat, akhirnya terkenal dengan ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Al-Ghazali sendiri tidak menyebut ungkapan itu sebagai hadis. Maka wajar jika dalam karya-karya sufi sebelum Al-Ghazali dan Ibnu Arabi belum pernah ditemui ungkapan itu yang kemudian terkenal sebagai hadis Nabi. Jika orang yang pertama memperkenalkan ungkapan itu kepada halayak adalah Ibnu Arabi dan terpublikasikan secara luas oleh pengaruh Al-Ghazali, maka orang pertama yang diduga membawa pemikiran filosofis ke dalam tasawuf adalah Zunnun al-Misri. Walaupun tentang ma'rifat sudah diperkenalkan sebelum al-Misri, namun dialah yang memberikan pengertian khasnya menurut tasawuf, yang memunculkan pula susunan amalan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dia dipandang sebagai bapak paham ma'rifat. Zu'al-Nun mengklasifikasikan ma'rifah menjadi 3 macam: ma'rifah orang awam, ma'rifah pada teolog dan filsuf, dan ma'rifah pada aulia dan muqarrabin, serta muhakikin yang mengetahui Allah dengan hatinya. Tingkatan ma'rifah para aulia dan muqarrabin inilah yang tertinggi, karena diperoleh bukan dengan belajar atau upaya lain, tetapi karena ilham dari Allah, atau ia mengenal Tuhannya melalui Tuhannya. Sehingga menurut Al-Misri, ma'rifat ini bukanlah makom, tetapi hal, yaitu suatu sikap mental yang diperoleh sebagai karunia Allah. Namun menurutnya, ma'rifat ini juga sangat berhubungan dengan syariat, di mana syaratnya adalah ketiadaan penyangkalan atas hukum zohiriyah, serta berhubungan dengan tingkat kehusuan. Hal yang demikian itu membuat Edward G. Brown menyimpulkan bahwa Al-Misri menjadi orang pertama yang membawa pikiran filsafat ke dalam tasawuf. Tetapi pandangan ini belum bisa diterima oleh Schimmel. Namun pandangan Brown tentang corak panteistik Al-Misri dikuatkan juga oleh Arbery, sesuai dengan doa-doa yang sering dibaca oleh Zun al-Nun. Nicholson dan Schimmel juga memiliki kesan serupa mengenai adanya paham Neoplatonis dalam ajaran Al-Misri, karena memang dia akrab dengan kehidupan mistik di Mesir. Maka nampaklah bahwa konsepsi Neoplatonisme dan fenomena Yunani lainnya dalam tasawuf berfungsi sebagai pelengkap teoritis yang baru mulai diajarkan oleh tasawuf berkembang bersama-sama dengan
menjamurnya filsafat dan pergolakan teologis sejak abad ke-3 Hijriah. Sejarah Sufi dipengaruhi oleh dua pikiran. Menurut alam pikiran yang berkembang dalam zaman tabi'in, gerakan Sufi terpecah menjadi dua mazhab, sebagaimana aliran-aliran paham lain dalam Islam. Yang satu berpusat di Basrah sebagai pusat pemerintahan Banu Umayyah, dan yang satunya lagi berpusat di Kufah, simbol dari kediaman keturunan Ali dari jalur Hasan dan Husain. Orang-orang Arab di Basrah yang berasal dari bangsa Tamimi memiliki pembawaan realis dan kritis dalam cara berpikir. Gemar kepada logika dalam kupasan ilmu bahasa, realis dalam bersyair, kritis dalam kupasan hadis, dengan jiwa Mu'tazilah dan Qadariyahnya dalam dogmatika. Mereka mempunyai guru Sufi Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, Fazal Rakasi, Rabah bin Amir al-Qaisi, Salih al-Muri, dan Abdul Wahab bin Zaid, yang semuanya merupakan golongan tertentu di Abadan. Sedang orang-orang Arab di Kufah berasal dari suku bangsa Yamani, berpembawaan idealis dan tradisionalis, gemar mendalami ilmu bahasa, pengikut Plato dalam syair, mengikuti mazhab Zahiri dalam hadis, dengan jiwa Syiah dan Murjiah dalam dogmatika. Mereka mendapat guru Robi bin Kaisam, Abu Israil Mulai, Jabir bin Hayyan, Kulaib al-Saidawi, Mansur bin Amar, Abdul Atayyah, dan Abdak. Mansur bin Amar, Abul Atayyah, dan Abdak menghabiskan umurnya mengajar di Baghdad, yang menjadi pusat gerakan mistik Islam sesudah tahun 864 Masehi. Jabir ibnu Al-Hayyan adalah seorang ahli matematika yang justru dirinya lah yang pertama kali mendapatkan lakob sebagai Sufi, karena temuannya bahwa segala damair yang ada di dunia akan kembali kepada damair asal, atau semua nama akan kembali hanya kepada pemilik asma sebenarnya. Sementara Syekh Siti Jenar memadukan semua teori dan praktik Sufi dari semua aliran tersebut dalam pengalaman kemanunggalannya. Dengan demikian, tampak bahwa betapa luas wawasan spiritual Syekh Siti Jenar jika dikaitkan dengan semua pengetahuan kesufian tersebut, dan betapa rumit serta panjangnya riwayat perumusan ajaran Syekh Siti Jenar. Tidak semudah dan segampang pemikiran orang-orang sekarang, terutama mereka yang menentang ajarannya, bahkan menyatakannya sesat. Para aulia yang tergabung dalam Dewan Wali Songo saja tidak berani menyatakan ajaran Syekh Siti Jenar sebagai ajaran sesat, sebagaimana informasi yang terdapat dalam Babat Tanah Jawi, karena tingkat kerumitan rumusannya dan tingkat kesulitan pencapaian rohaninya. Sehingga dapat kita pahami bahwa praktik dan pengalaman Sufi Syekh Siti Jenar dalam kemanunggalan memang berdasarkan landasan nalar filosofis, sekaligus pada landasan ilmu tasawuf yang dapat dipertanggungjawabkan.